Don't forget to like, comment, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru. Halo semuanya, welcome back to my channel. Di video aku kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian tentang kenapa sih jerawat itu betah banget ada di muka atau bersahabat banget sama muka kalian, padahal kalian itu sudah melakukan berbagai macam rangkaian skincare, berbagai macam rangkaian perawatan muka, tapi jerawatnya ini tetap aja ada di muka kalian, betah banget di muka kalian. Kan kayak kesel ya kalau udah melakukan berbagai macam rangkaian skincare, dari yang cleansing, double cleansing segala macam, tapi si jerawat itu masih tetap ada di muka, kan kayak percuma, sia-sia banget, buang-buang uang banget. Makanya aku di sini mau ngasih tahu supaya itu semua nggak terjadi dan nggak menghambur-hamburkan uang kalian dan muka glowing yang kalian impikan itu tercapai. Asik. Oke, langsung aja daripada banyak ngomong. Oh ya, tapi sebelumnya disclaimer, ini berdasarkan pengalaman pribadi aku, dan nanti juga cara mengatasinya pun itu juga berdasarkan pengalaman pribadi aku yang pernah udah aku jalanin. Makanya aku berani gitu loh nge-share ke kalian, karena ini udah pernah aku lakuin sendiri dan semoga di kalian juga bermanfaat dan berhasil. Oke, langsung aja. Kenapa jerawat itu betah banget ada di muka kalian walaupun kalian udah berbagai macam kegiatan skincare dilakukan, kegiatan enggak tuh. Oke, kenapa itu bisa terjadi? Karena skin barrier kalian mengalami kerusakan. Apa sih skin barrier itu? Kalian juga pasti bertanya-tanya kan. Mungkin ada yang udah pernah dengar, ada yang udah pernah tahu, tapi di sini aku bakal kasih tahu. Skin barrier itu sendiri adalah lapisan teratas kulit yang fungsinya menjaga kulit kita atau kulit wajah kita dari polutan, polusi, debu, sinar UV, terus kotoran dan berbagai macam benda-benda asing gitu loh yang mau nempel di kulit kita. Nah, kalau si skin barrier ini yang fungsinya sebagai si penjaga itu rusak, otomatis kan muka kita jadi gampang banget buat buat gampang banget jerawatan, gampang banget kemerahan. Makanya daripada kalian pusing mikirin rangkaian skincare tapi tetap aja ada, lebih baik kalian rapihin dulu atau sehatin dulu kondisi skin barrier kalian, supaya nanti kalau udah otomatis skin barrier ini dengan sendirinya baik atau sehat kembali, percaya deh, jerawat tuh nggak gampang banget muncul di muka kalian. Yang ada malahan kayak jerawat tuh kayak males gitu lah di muka kalian, karena itu yang udah aku terapin dan aku rasain gitu. Kalau skin barrier kita sehat, beneran deh jerawat tuh jarang banget ada, kecuali ya datang bulan atau tamu bulanan ada ya pasti jerawat ada lah, ya itu jerawat, namanya juga jerawat jerawat bulanan, jerawat kayak gitu tuh ya wajar gitu, tapi jarang muncul gitu loh, nggak setiap saat ada, apalagi kemerahan tuh jarang banget muncul. Makanya saran aku, sebelum kalian melakukan urutan skincare yang berlibet gitu, mendingan kalian perbaiki skin barrier kalian dan secara otomatis jerawat jarang banget tumbuh di wajah kalian. Percaya deh sama aku, skin barrier kalian perbaiki, jerawat nggak akan ada lagi di muka. Nah, langsung aja ke ciri-ciri skin barrier yang mengalami kerusakan. Dan disclaimer, ciri-ciri ini pun udah pernah aku alamin. Aku pribadi udah pernah ngalamin, bahkan sering banget aku ngalamin ini saat skin barrier aku mengalami kerusakan. Oke, yang pertama, ciri-ciri dari skin barrier yang terindikasi mengalami kerusakan. Yang pertama, kulit itu terasa gatal. Dan ini pernah aku alamin, aku pribadi pernah ngalamin ini. Kulit itu terasa gatal padahal kita lagi nggak digigit serangga, lagi nggak digigit nyamuk ataupun binatang-binatang kecil yang serangga-serangga kecil lain, enggak, tapi muka kita tuh terasa gatal. Gatal tuh nggak menentu gitu loh. Baru bangun tidur kayak gatal, abis cuci muka apalagi gatal banget, yang kondisi mukanya kering gitu, abis cuci muka itu gatal banget. Terus lagi biasa aja tiba-tiba ada yang gatal juga. Terus yang kedua, muka itu berminyak, tapi melebihi minyak pada biasanya. Kalau kulit kalian oily, tapi oily-nya ini tuh lebih daripada kondisi wajah yang biasanya kalian alami. Nah, ini juga dialamin sama aku. Aku itu emang mukanya kondisinya berminyak, nggak parah, cuman berminyak aja gitu ya. Tapi kalau misalkan skin barrier aku lagi mengalami kerusakan nih, sumpah minyaknya itu jadi banyak, bukan banyak yang berlebih gitu, enggak, cuman ya jadi yang
benar-benar udah nggak kayak biasanya gitu. Muka aku emang berminyak tapi nggak seminyak biasanya itu, jadi ini berminyak parah. Terus yang ketiga, muka itu jadi gampang banget kemerahan, padahal kalian nggak lagi digigit serangga, nggak lagi digigit nyamuk ataupun semut gitu, tapi muka kalian tuh merah-merah gitu. Merahnya itu kayak bentol atau kayak mau jerawat tumbuh yang kecil-kecil itu, merah-merah gitu, tapi kalian nggak digigit serangga, bener-bener nggak digigit serangga. Dan ini sering banget aku alamin. Ini indikasi kalau muka kalian tuh lagi mengalami skin barrier yang sedang rusak. Terus yang keempat, muka kalian itu terlihat kusam. Ini aku sering banget nih ngalamin. Muka aku ini emang berminyak dan kadang-kadang kusam, tapi nggak kusam-kusam banget. Ini indikasi kalau skin barrier kalian itu sedang mengalami kerusakan. Terus yang kelima, muka kalian itu kering. Nah, ini sering banget aku alamin. Aku berminyak, muka aku jenisnya berminyak, kondisinya berminyak. Tapi kalau misalkan lagi skin barrier aku terindikasi mengalami kerusakan, aku sering banget keringnya itu kalian tahu nggak, yang kayak orang bangun tidur ileran terus kan berbentuk kayak apa sih, ngelinger gitu, atau ngebikin pulau tuh jadi putih-putih gitu. Nah itu kayak gitu, aku sering ngalamin kayak gitu, padahal muka aku berminyak, yang harusnya normalnya nggak ada dong, karena kan ya berminyak maksudnya sih kering gitu kan. Nah terus itu bisa dikretek gitu, bisa dicopot, kulitnya itu bisa dicopot kayak ular tuh. Beberapa ya indikasi yang aku sebutin yang menjadi indikasi kalau skin barrier kalian itu mengalami kerusakan, itu semua udah pernah aku alamin dan udah pernah aku rasain gitu. Bener-bener itu bener-bener ada, apalagi yang kulit bersisik itu tuh, yang kayak orang ngiler itu. Sumpah kalau misalkan lagi di hari-hari biasa tiba-tiba kulit nih bersisik gitu, lagi hari-hari normal kulit bersisik, kayak gimana ya ngilangin itu, aduh malu banget. Setelah itu next ke penyebabnya skin barrier itu bisa mengalami kerusakan. Penyebabnya itu sebenarnya sepele sih, tapi kayak ini tuh bikin skin barrier kalian rusak beneran deh. Ini karena sering banget aku lakukan dan ini mengakibatkan skin barrier aku mengalami kerusakan. Yang pertama, aku itu jarang banget pakai pelembab, padahal kulit wajah itu harus banget dipakein pelembab, dan ini mengakibatkan skin barrier kalian tuh rusak. Walaupun muka kalian itu jenis atau kulitnya itu oily, tetap harus pakai pelembab. Jangan pernah skip yang namanya pelembab, karena itu bener-bener menjaga kelembapan kulit tuh harus banget, supaya kulit kalian itu tetap lembab, terhidrasi, dan kayak gitu gak gampang rusak skin barriernya. Kalau skin barrier kalian gak rusak, kandungan pelembab yang harus kalian pakai sih gak ada yang ribet-ribet ya. Pakai apa aja, jadi selama skin barrier kalian belum rusak, pakai kandungan pelembab yang mengandung apa aja itu is okay. Nah terus yang kedua, jangan terlalu sering terkena paparan sinar matahari secara langsung. Ini aku pribadi sering banget. Waktu zamannya sekolah, masih anak sekolah, jarang banget pakai skincare yang bernama sunscreen. Kayak sunscreen buat apa sih, kayak gitu kan. Paling kenanya sedikit doang, kena mataharinya, karena kan lebih banyak kan di dalam kelas kayak gitu. Padahal walaupun di dalam kelas, di dalam ruangan, tetap ada yang namanya sinar UV. Jadi kalian itu wajib pakai yang namanya sunscreen, walaupun kalian sekolah atau bekerja itu di dalam ruangan atau indoor, tetap wajib yang namanya pakai sunscreen. Jangan pernah lewatkan si sunscreen, dan jangan pernah terlalu lama di bawah si paparan sinar matahari tanpa sunscreen. Sebenarnya kalian pakai sunscreen pun jangan terlalu lama di bawah paparan sinar matahari. Kenapa? Karena kan ya paparan sinar matahari yang ngenain langsung ke kulit, walaupun kita terjaga sama sunscreen, tetap aja nanti sewaktu-waktu itu sunscreen bakal tertembus sama paparan sinar matahari. Jadi sebaiknya walaupun kalian udah pakai sunscreen, tetap harus pakai pelindung wajah, bukan pesil ya, maksudnya kayak topi atau apa. Jadi jangan langsung terkena paparan sinar matahari, kecuali terpaksa banget ya bolehlah kalian terkena paparan sinar matahari, tapi ingat jangan terlalu lama walaupun kalian udah menggunakan sunscreen. Terus yang ketiga, stres kurang tidur. Aduh,
Ini sumpah, ini aku alamin sendiri. Aku itu orangnya gampang stresan, apalagi kalau menjelang ujian, menjelang hari HUN, menjelang apa itu, aduh stres banget, dapat nilai jelek stres. Stresan deh orangnya. Padahal kalian tuh tahu nggak, itu berakibat sama kerusakan skin barrier. Ya nggak tahu sih, aku baca-baca beberapa artikel, tapi itu emang menyebabkan menyebabkan skin barrier itu rusak kalau kita kurang tidur, stres itu. Hai, selamat datang skin barrier yang rusak kayak gitu. Terus yang keempat ini apa? Terlalu sering melakukan over eksfoliasi. Ini aku alamin sendiri. Aku itu suka banget mengeksfoliasi wajah, baik yang chemical eksfoliasi maupun yang chemical sama yang apa ya? Yang pokoknya kan ada 2 jenis eksfoliasi, itu lupa satu lagi apa. Sumpah ini tuh aku sering banget melakukan kesalahan ini. Aku tuh orangnya suka banget mengeksfoliasi wajah dengan harapan mukaku bakal kinclong kalau misalkan aku sering-sering eksfoliasi. Karena kan pikiran aku kalau terlalu sering eksfoliasi atau rajin dan rutin setiap hari eksfoliasi, muka itu jadi nggak ada debunya, makanya nanti bakal kinclong gitu kan, kayak pantat panci. Padahal nyatanya salah, aku salah. Dan aku sering banget melakukan eksfoliasi dengan cara chemical dan satu lagi, pokoknya dua-duanya aku sering banget melakukan itu. Aku sering banget melakukan eksfoliasi itu dan berakibat fatal, yaitu skin barrier aku mengalami kerusakan. Indikasinya ya kayak tadi itu, gampang kemerahan, terus gatel-gatel, padahal eksfoliasinya itu bertujuan untuk membuat wajahku kinclong, nyatanya tidak. Nah, eksfoliasi yang aku lakuin ini ada 2. Pakai ini pertama nih, dan pakai ini. Emang sih mereka nggak aku pakai secara berbarengan, mereka berdua ini nggak aku pakai secara berbarengan, tapi aku makainya tuh gantian. Ini misalkan Senin, yang ini Selasa. Yang ini tuh AHBHA dari Miracle Toner, lupa aku namanya kan. AHBHA pokoknya lah, dari Sunbyme. Iya, AHBHA dari Sunbyme. Bahkan aku pernah juga pakai yang dari The Ordinary itu loh, AHBHA Ordinary itu. Dan itu ternyata sangat keras, permisah. Nih, aku pakai mereka ini. Ternyata salah. Bukan berarti kalau kalian eksfoliasi over itu bakal membuat kulit wajah kalian kinclong tanpa kaca. Ternyata salah. Over eksfoliasi itu malah membuat skin barrier kalian rusak dan gampang berjerawat. Nih, 2 eksfoliasi yang aku gunakan, ini dan ini. Mereka aku pakai secara bergantian, yang ini Senin, yang ini Selasa, atau kebalikan, yang ini Senin, Selasa, terus ini Rabu, Kamis, ganti-gantian gitu secara setiap minggu, dan hampir sebulan aku pakai. Hasilnya muka aku kering guys, kering, bersisik, terus gampang jerawatan, gampang kemerahan. Nah itu indikasi skin barrier rusak. Aku tahu aku salah, tapi namanya juga orang berambisi mempunyai wajah yang seperti bak artis Korea gitu. Nyatanya cong. Itu ya tadi, over eksfoliasi itu nggak baik dan akan merusak skin barrier. Yang kelima, usia tuh juga mempengaruhi kekuatan atau ketahanan skin barrier. Semakin bertambahnya usia kalian, skin barrier kalian itu gampang mudah rusak. Makanya yang remaja itu kan lebih sering jerawatan. Jadi kayak yang gimana ya, kalau waktu kalian kecil atau waktu puber kecil kalian jarang jerawatan, nah udah gede gampang banget jerawatan. Itu akibatnya usia. Makanya saat usia kalian udah mulai dewasa, lebih baik jaga ketahanan si skin barrier kalian agar tidak mengalami yang namanya kerusakan skin barrier. Jadi kalau kalian nggak mengalami kerusakan skin barrier, skincare yang kalian pakai itu tidak sia-sia. Berbagai tahap skincare yang kalian pakai akan berguna untuk wajah kalian kalau skin barrier kalian gak rusak. Tapi kalau kalian skin barrier rusak, ya wassalam. Terus nih, kalian terlalu sering menggunakan yang keenam nih ya, yang keenam, kalian tuh terlalu sering menggunakan skincare atau perawatan wajah yang bahannya itu cukup berat. Ya kayak ini tadi nih, AHBHA, terus yang bersifat
eksfoliasi buat wajah. Terus udah kayak gitu kayak retinol yang padahal seharusnya belum pakai retinol, belum usia yang cukup untuk menggunakan retinol, kalian pakai retinol, yaitu selamat datang skin barrier yang rusak. Nah terus yang terakhir atau yang aku tahu, yang ketujuh, terlalu sering terpapar polutan atau polusi. Kalau kalian kena polusi, kalian nggak cuci muka, ya udahlah, jarang cuci muka, jarang menjaga kebersihan wajah, ya selamat datang skin barrier yang rusak. Pokoknya nih kalau skin barrier itu rusak, beneran deh, percuma banget skincare berangkai-rangkai terus bertahap-tahap, karena nggak berguna. Bener-bener kayak jerawat tuh datang lagi, mendingan rapihin dulu skin barrier, baru jerawatnya akan muncul. Nah terus buat kalian yang nanya, kalau misalkan Kak, indikasi-indikasi skin barrier mengalami kerusakan tuh udah aku alamin, bisa nggak skin barrier aku itu diperbaiki atau disehatin lagi, dikembaliin ke kondisi normal yang sehat tanpa kerusakan? Bisa banget, jelas bisa banget malahan. Langsung aja daripada banyak ngomong, ini berdasarkan pengalaman pribadi aku dan udah aku searching dari beberapa artikel, aku terapin di diri aku sendiri dan ini berhasil. Makanya aku langsung kasihin ke kalian. Yang pertama, balik ke basic skincare. Apa sih basic skincare itu? Basic skincare itu cukup 3 tahap aja. Cleansing, terus moisturizing, sama sunscreen. Waktu aku mengalami kerusakan pada skin barrier, aku tuh cleansingnya tuh pakai ini, Biore Perfect Cleansing Water. Kenapa? Soalnya di si Biore ini bener-bener aku baca-baca, dia tuh bagus buat skin barrier yang mengalami kerusakan. Kayak dia tuh non alkohol, non comedogenic, terus no fragrance, terus natural skin pH. Ya jelas kan bagus banget, karena kondisi kulit yang skin barrier yang lagi rusak itu benar-benar sensitif parah. Kalau kita pakai ini sangat membantu. Terus kalau kalian pakai sabun pun usahain jangan sabun yang comedogenic, yang natural pH gitu loh. Natural pH itu bagus, kayak waktu itu aku pakainya itu dari Cetaphil. Terus kayak gitu buat buat sunscreennya pun usahain yang non comedogenic. Terus selanjutnya yang kedua, usahain kulit kalian itu selalu terhidrasi. Walaupun kalian itu kulitnya berminyak, tetap usahain pakai pelembab, karena pelembab itu benar-benar menghidrasi kulit. Apalagi sih selain hidrasinya itu menggunakan pelembab, aku pakai serum waktu itu buat menghidrasi si kulit wajah yang sedang mengalami skin barrier rusak. Serum yang aku pakai waktu itu ini dia something yang 5% niacinamide moisturizer Sabi Beat Serum. Ini benar-benar membantu banget sih. Dia membantunya apa? Membantu mengurangi kemerahan, membantu mengurangi minyak, karena memang klaimnya mereka pribadi ini tuh membantu untuk permasalahan skin barrier. Di klaimnya itu membantu untuk permasalahan skin barrier, makanya aku pakai ini dan ini bagus, emang bagus banget. Yang ketiga, skip yang namanya eksfoliasi. Oh my god, eksfoliasi tuh bener-bener parah deh kalau berlebihan. Ini dia eksfoliasi yang tadi aku jelasin. Selama proses pembaikan skin barrier kalian, usahain kalian itu skip yang namanya eksfoliasi. Mungkin boleh ya, aku pernah sih eksfoliasi, cuman bukan kayak kemarin gitu, bukan jangka waktunya yang deket-deket gitu, nggak. Aku kasih jeda antara 2 minggu sekali atau sebulan sekali aku eksfoliasinya, karena kan aku tahu muka tuh emang juga butuh namanya eksfoliasi ya kan, untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada di muka yang nggak keangkat saat kita cuman cuci muka doang, supaya juga nggak kusem kan mukanya, mengangkat sebum-sebum gitu kan. Nah tapi dikasih jarak, jangan terlalu dekat kayak aku setiap minggu. Bahkan aku pernah, sedih banget sih ini, pernah make Ordinary yang merah itu AHBH sampai gosong di belah sini tuh kayak orang kebakar gitu. Sedih, separah sedih tuh. Makanya jangan terlalu eksfoliasi tuh, jangan terlalu over. Mending saat kalian memperbaiki skin barrier, skip yang namanya eksfoliasi. Terus boleh eksfoliasi, tapi itu tadi jangan over, kasih jarak gitu loh, jauh, antara 2 minggu sekali atau sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Kalau menurut aku sih eksfoliasi tetap harus, tapi jangan terlalu berlebihan. Terus sudah kayak gitu, yang keempat,
Yang keempat ini, usahain kalian menggunakan skincare yang mengandung kandungan kayak hyaluronic acid, terus tea tree, terus ada beberapa kandungan lagi nanti aku taruh di bawah sini yang dia tuh emang khusus untuk memperbaiki skin barrier kalian yang sedang mengalami kerusakan.